Oke, sekarang aku buka bahwa edis di luar negeri. Nanti kalian bisa cari ya sebelum dihapus ini. Nah, ntar aku nggak bohong. Sebentar ya. Mana tadi dia? Sabar. Aku teringat dulu ya. Pernah saya bertelepon. Jadi orang ini punya sindikat. Siapa yang mau menghina Islam, menghijab Islam, Muhammad dan Al-Quran, mereka akan danai dan harus lari ke Amerika. Itu disiapkan tempat di ini dia. Kalian boleh nanti googling ya, masuk kalian ke situsnya sebelum dihapus ini. Cepat-cepat kalian apa ini? Ini Our Story ini, About Us. Nama situsnya apa aku nggak tahu. Ini nih kalian lihat, aku tahu tapi nggak usah kasih tahu. Kalau kalian bisa cari ya ini. Ini, nah yang punya ini namanya Henry. Ini gara-gara sedis ya. Wah, rusuh-rusuh sekalian. Nah, kalian cari di sini nanti pakai internet lah ya. Namanya Henry Tarigan. Nah, ini foto profilnya. Ini ya. Ya mungkin saya nggak tahu anaknya mungkin ini. Ini bersifat publik ya, bukan bersifat privat. Ini bahasa Inggris kalian lihat. Dia ini sekarang pendeta di sana. Ah, inilah beliau. Henry Tarigan namanya. Inilah yang mensupport. Kalau kalian mau jadi penghujat, datang ke Amerika, datanglah kalian. Ini ya. Jadi Edis dan Saipudin ditampung orang ini di tempat kumuh, kata informasi yang ku dengar. Henry and Deborah, ya. I'm Henry Tarigan, ya. Mereka mendirikan sebuah gereja. Nanti kalian cari ya. Nah, gereja ini kawan, saya dengar-dengar dari orang itu bahwa pengajarannya seperti di sini. Jadi memang kalau Edis tak ikut dia, kata orang, ya, dia punya hotel juga ini, punya rumah makan segala macam, bentar ya. Bentar ya. Jadi kawan-kawan, jadi kalau orang ini mau apa namanya itu, tunggu si Rusi Mamora telepon. Nanti Mak Pep. Kan tidak diakui si Rudi Simamora ini, kurang ajar dia. Ntar ya. Kurang ajar. Mak Pep jujur majoho adong masuk tu rekening musian rekening anak. Oh, sama dengan series dia begoknya. Nah, ntar ya. Rudi, kau ini lucu. Kau saja membagi dua antara penjara Poltabes dengan penjara di LP. Kalau di LP aku bilang nggak pernah, karena aku nggak mengurusi kau lagi. Yang di Polrestabes kau ingat nggak? Hari pertama aku datang 1,5 juta aku kasih sama kau. Berikutnya aku datang 2,5 juta. Masa kau tebar suada? Kau bilang hanya 1 juta. Aduh, ya sudahlah, suka-suka kau lah. Nah, suruh istri kau ngeprint. Mulai kau ditahan sampai selesai kami pra-peradilan. Ada nggak transfer dari aku? Silakan. Nah, gitu kawan. Nanti salah kirim abang. Nggak ada aku salah kirim. Udah aku tunjukkan kemarin apa rekeningnya ya. Nanti aku print ulang. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kawan-kawan, ternyata si Rudi Simamora pun tidak ngerti yang dia ucapkan. Dia mengatakan sama si Edis, selama aku di penjara, katanya. Penjara mana? Aku bilang penjara LP. Sekarang si Rudi Simamora mengingkari lagi. Selama di penjara LP dibilangnya memang nggak ada ku biayai dia, dan tidak ada ku pungut lo biaya setelah dia masuk LP, setelah kami kalah pra peradilan. Nggak ada ku pungut ya. Memang bongak kali orang semua. Otaknya dia diracuni Sedis. Saya percaya mungkin Rudi mau ke luar negeri lari lagi, jadi dia harus mengikut apa kata Sedis ya. Ini kalau di internetnya gini ya, nama si apanya itu ini, www-nya ini nih. Kalian cari nanti ya. Kalau kalian mau cari Pak Saipudin di sinilah, Sob Katul Bekatul juga di sini. Apa nih? Take UR Seat. Take your seat mungkin itu ya. Cuman dibuat take. urseat.com ya. Take your seat.
Nah, ini UR dibuatnya sini. Ini. Nah, inilah donatur terbesar Swedish. Ya. Nah, ini. Tadi ada bahasa Indonesianya mana ini? Nah, ini. Dia ini juga seorang pendeta di sana. Tapi waktu itu saya tolak. Saya nggak mau, aku bilang ke luar negeri. Ngapain lari ke luar negeri? Saya nggak ngapa-ngapa. Jadi siapa saja pengujat kayak Elia Miron misalnya mau lari jadi pengujat. Si apa satu lagi? Si Ki Ahmad kan gagal lari tuh gara-gara terkena apalah gitu ya. Nah, inilah. Pergi kalian akan dibiayai orang ini nanti di Amerika, ya, dikasih tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini ya. Nah, kalau kalian tanya dari mana saya tahu, ya saya searching lah, saya ingat, ya. Pernah dikatakan seseorang kepada saya, kalau kamu mau lari, ya kami akan tampung. Saya nggak mau, saya bilang ngapain saya lari? Saya memangnya ngapain ya? Bah, apa ini? Ya nanti ada di sini nama gerejanya, kalian lihat lah ya. Nah ini, jadi ini usahanya banyak lagi, ada hotel. Jadi memang kalau nggak kaya kawan nggak bisa membuat seperti ini ya. Nah, satu yang kusalahkan Pak Udin, Pak Udin ini kadang keterlaluan kawan. Sekarang dia mulai menyerang pribadiku. Apa itu Rudy Yohanes katanya? Ntar ya. Aduh, di mana itu Pak Udin? Tapi sebenarnya aku kasihan kalau mengapakan Pak Udin ini ya. Cuman malas aku ya. Tunggu ya. Pak Udin. Saya sebenarnya malas, kasihan sama Pak Udin ini, tapi memang harus diberi pelajaran. Dia mengatakan, apa itu Rudy Yohanes berdebat mau cari koin kan ya? Mana ada lagi aku cari koin? Aduh, kalau dulu wajar lah. Masa masuk dia kita berdebat, terus dia kita biaya sendiri, terus kita makan sendiri tanpa kerja. Dari mana uang datang? Jatuh dari langit. Kan indah kawan. Aduh. Kadang orang-orang ini begonya itu nggak ketolongan. Aduh, aku kadang jengkel. Ini banyak orang nggak tahu diri lagi. Tolong ini setahun aku. Aduh, malah mau memenjarakan aku. Aku bilang ya aku hadapi. Mana pernah aku lari dari permasalahan. 11 laporan polisi. Rupanya Pak Bom kawan. Kenapa beliau tidak mau melawan? Ya, beliau curhat kepada saya. 3 tahun lalu beliau sudah pernah dipanggil polisi ternyata dan difoto. Masa kok di Papua bisa dipanggil, gue bilang. Yang melapor ada Uclim, orang Papua yang melapor, bukan orang luar katanya. Jadi dia difoto, dibuat perjanjian nggak boleh lagi menghujat, kalau menghujat ditangkoi. Ngeri juga kawan. Nah, makanya beliau itu bukan takut, cuman beliau itu ya pandai-pandai lah membawa diri, kira-kira begitu ya. Kasihan aku lihat Pak Bom. Sekarang dia dihujatkan, penipu lah ini, Petatron. Mereka itu kalau nggak menghujat kawan, oleh bosnya tadi nggak dikasih uang. Metatron, Elia Miron, si Ki Ahmad, Sob Katul Bekatul, tekan mentul-mentul, si Edi Sida Butar, Sopi apa namanya Saifuddin Ibrahim. Tunggu ya Pak Udin tuh apa ya? Ntar. Saya sebenarnya kasihan. Tapi gimana lagi, dari singgungnya saya. Kalau Rudy Yohanes itu apa nih? Mana dia? Aduh. Tapi saya itulah ya, sabar kawan ya. Tadi saya ada lihat, saya memang tercengang melihat beliau ini. Kenapa sih dia harus mengurus-ngurus itu loh? Itu yang saya sesalkan. Ntar ya. Andai kata dia slow, nggak usah lah ngurus-ngurus ya. Udah tua, dia butuh dukungan. Harus begitu. Oh ini jadi kena pula ini. Di sini. Sabar ya kawan-kawan ya. Terlalu kejam kawan-kawan ini bicara. Nggak tahu dia. Lari ke luar negeri, kalian tahu salah satunya kenapa? Takut dikejar MKC 1,5 M donasi kawan. Ngeri kawan, aduh. Kan dia sendiri membuka ceki dia, katanya dalam 3 hari saya dapat 1,5 M untuk Pak MKC. Kemana uangnya? Sampai hari tidak tahu.
sendiri apakah saya pendeta atau bukan. Tunggu ya, menit ke-15. Yang saya lihat diri saya ini, kemampuan saya, kepandaian saya, kecanggihan saya di mana? Tunggu ya, ini lihat. Mestinya ditawarkan oleh teman-teman saya, oleh pendeta-pendeta besar itu, mau jadi gembala enggak? Kalau mau jadi gembala itu gereja besar itu sama. Jemaat 300 orang. Bukan ini. Untuk menjadi gembala di situ. Sorry, di mana itu ya? Saya enggak akan terima. Sorry. Jadi, dan saya punya rahasia satu dengan Pak Udin ini ya. Kalau saya ungkapkan nanti nggak enak kawan. Sehari sebelum 2 hari atau 3 hari sebelum dia mengucap cabut 300 ayat itu, dia telepon saya. Nggak bohong Tuhan, sama Ibu Sarah berdua. Nah ini pagi hari Indonesia, beliau nelpon saya. Apa yang isi teleponnya nggak usah saya sebutkan karena itu bisa kasihan nanti Ibu Sarah ya. Jadi udah nggak sama, makanya Pak Udin nggak usah ikut-ikut, aku udah kasihan. Kok Pak Udin sudah tua, ya kan? Ya udah, cukup lakuannya bilang kemana uang MKC 1,5 M itu aja lah. Itu aja yang bisa aku bilang. Yang lain nggak usah lah, kasihan. Ya. Masalah apa itu? Pak Udin telepon, adalah mereka ingin membuat satu gerakan, saya tolak. Apa gerakannya? Nggak usah saya sebutkan karena itu nanti tidak bagus untuk diceritakannya nanti Ibu Sarah lagi di Indonesia kecuali di luar negeri. Jadi nggak usah saya ceritakan karena saya tolak waktu itu gerakannya. Saya bilang saya tidak seperti itu. Ya, dia juga mengatakan kumpulkan semua apologet Kristen ya sama lah. Intinya dilarikan ke luar negeri ini semua tapi saya nggak mau. Dan tujuannya di dalam negeri buat ini. Saya bilang saya bukan orang seperti dan saya tidak mau urusan itu nanti menyangkut politik dan sebagainya, saya nggak mau ya. Nah kawan-kawan, hal ini sebenarnya sama dengan waktu zaman Paul Zhang. Ketika dulu zaman Paul Zhang dia terkenal, apa kata dia? Rudi Yohanes penakut. Nah ini saya masih ingat kali itu. Saya bilang definisi penakutmu itu apa? Ya kau nggak berani menghujat orang Islam. Oh maaf, saya nggak mau menghujat. Saya hanya sebatas berdebat. Paham ya? Keinginan Pauzal aku menghujat. Loh kau lah ke Indonesia kau. Gak usah pun kau menghujat. Berdebat kau di Indonesia. Berani gak? Kan dia gak berani kan? Saya sudah berdebat 3 kali muka ketemu muka. Sudah. 2 kali saya diancam mati di ruang debat. Nah itu biar kalian tahu. Sekali saya diancam mati di ruang debat. Yang satu lagi hanya diteriakin. Paul Zhang nggak berani lari ke luar negeri kawan, sama dengan Edis. Siapa mengejar Edis? Nggak ada. Tapi Edis mengaku kak saya dipersekusi. Kalau Rudi Simamora mengatakan dia digeruduk, wajar, live. Edis siapa yang menggeruduk? Nggak ada. Penipu. Ya. Sampai hari ini kawan, tanyalah si Edis kalau mau jujur, berapa ratus juta uang yang sudah kau dapat dari donasi? Berapa M? Kok tidak ada batu sebiji pun kau beli? Tanyalah. Kalian hanya dibohongi dia. Kan dibilang dia waktu itu kesaksian dia di rumah itu kan. Saya sudah dapat di sana tempat segini. Akhirnya saya pindah sini. Harganya 15.000 US dollar atau 35.000 US dollar. Mewah enggak itu? Kalau ukuran Indonesia mewah. Kalau sana sederhana ya. Nah ini. Aduh. Yulia Putri. Kalau Edis bangun rumah gereja, saya percaya pendapat Edis. Tapi kalau tidak, saya dukung kamu. Mana ada si Edis membangun gereja yang benar aja. Mana ada si Edis membangun rumah singgah itu. Uangnya kemana? Tanyakanlah. Oh tunggu banyak, menunggu banyak ini kawan. Sudah habis untuk biaya hidupnya. Kalian lihat dia live pagi, siang, sore, malam. Lantas kerjanya kapan? Ya itulah menghujat-hujat itu, dapat donasi, hidup gini-gini aja dia. Paham kalian? Pura dibuat-buatnya muka taiknya itu yang pura-pura gitu pakai kacamata. Pura dibuatnya bicaranya agak santun, sopan, lembut. Padahal menusuk. Yang saya sesalkan sampai hari ini, saya tidak punya masalah sama Edis. Tapi kenapa dia menyerang saya? Dengan menghadirkan Rudi Simamora. Dan pertanyaan dia sama Rudi Simamora di dalam sel. Sel itu banyak, sel Porlesta atau sel LP. Ternyata yang dimaksud si Rudi Simamora dia bercerita tentang sel LP, bukan sel Porlesta. Yang
Ini perlu kalian ketahui. Tapi Edis diputar balikannya semua bicara ini seolah-olah dari mulai Polresta saya tidak pernah mengurus Rudi Simamora. Lagian sudah kesepakatan, ini kan kesepakatan bersama bahwa uang itu digunakan untuk proses hukum, bukan untuk Rudi Simamora. Tanya orang-orang semua. Bukan uang itu dikumpulkan dapat 100 juta misalnya, itu 78 juta ya. Tapi lebih lah, tapi saya tambahi waktu itu ada donasi terakhir waktu saya ke Medan, saya diberkati orang karena mendoa ya. Jadi uang itu kawan bukan diambil terus dikasihkan ke Rudi Simamora, enggak begitu. Sekarang oleh hasutan Edis orang mengira bahwa sampai hari ini saya mengumpulkan donasi untuk Rudi Simamora. Kalian lihat video saya terakhir, begitu kami pra-peradilan, stop, gue bilang jangan ada yang berdonasi lagi. Sudah saya stop, nggak ada. Kalau ada yang berdonasi kan saya buat ke gereja jadinya. Karena sudah saya stop, kenapa kok kasih? Stop, saya tidak ada lagi mengajukan donasi, saya bilang. Karena saya tidak mengurusi lagi Rudi Simamora. Nah, ini biar kalian paham. Tapi oleh si Edis difitnahlah saya, seolah-olah sampai detik ini saya menerima apa untuk Rudi Simamora. Sampai bulan kemarin kata saya, aduh. Kacangan fitnah si Edis. Sekarang kubongkar kalian ya. Kalau kalian mau cari Edis, carilah di restoran itu. Tidak jauh-jauh dia dari situ. Inilah sponsor dia ya. Mana gitu dia. Tunggu ku apakan. Rumah makan, pura-pura makan kalian ke situ. Kan ada orang yang di Amerika kan, pura-pura lah kalian. Nah ini. Saya nggak bohong. Sopiatul katanya pengusaha, pret. Saya tahu apa kerjanya sekarang. Nah ini. Inilah donatur mereka itu ya di luar negeri itu ya. Nah ini.